Sejumlah kader PSI mundur setelah kunjungan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Mereka mengaku heran dan kecewa dengan sambutan yang luar biasa untuk Prabowo sementara PSI berada di koalisi bersama PDI Perjuangan. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami politisi PDI Perjuangan ada Andreas Hugo dan politikus Partai Solidaritas Indonesia Ade Armando. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore, Pak Andreas. Anissa. Selamat sore, Bung Baik. Armando. Baik, saya ke Pak Ade Armando terlebih dahulu. Sebenarnya alasan dari Guntur Romli dan puluhan rekan Anda keluar itu apa, Pak Ade? Loh, kalau kita dengar pernyataannya kan jelas ya. Dia bilang kalau Guntur Romli kan mengatakan bahwa dia kecewa dengan kedatangan Pak Prabowo. Kalau yang kemunduran yang di Sumatera Selatan, saya barangkali nggak ikutin ya. Yang saya tahu itu terjadinya tidak baru-baru ini aja ya. Karena kira-kira beberapa minggu yang lalu memang ada mundurnya sejumlah anggota PSI di Palembang, dan itu nggak ada hubungannya dengan soal kunjungan Prabowo. Tapi saya kurang tahu pasti karena saya nggak tahu tuh apa yang tadi diberitakan itu, kayaknya nggak ada pernyataannya dari orang PSI-nya. Baik, Pak Ade, banner PSI di mana-mana adalah tegak lurus bersama Jokowi. Berarti sekarang sudah tidak tegak lurus atau bagaimana? Kenapa nggak tegak lurus sama Jokowi? Kan Jokowi sendiri sebetulnya kita tidak terlalu yakin apakah sekarang Pak Jokowi masih sepenuhnya mengendorse Pak Ganjar. Jadi kita masih menunggu justru isyarat dari Pak Jokowi. Bahkan yang saya tahu sebetulnya isyarat agar kami di PSI bertemu dengan Pak Prabowo itu datangnya dari Pak Jokowi sendiri. Baik, Pak Andreas silakan ditanggapi langsung. Ya, ini sebenarnya problemnya PSI, bukan problemnya PDI Perjuangan. Karena cuma ya saya ini pelaku, tapi saya juga suka mengamati gitu. Saya mengamati PSI sejak teman-teman muda ini muncul. Saya lihat beberapa teman-teman PSI ini cerdas. Saya suka juga dengan mereka berdialog, dan seringkali kami muncul sama-sama di dalam forum dialog. Mereka panggil saya Om gitu. Tapi saya suka gitu karena anak-anak ini cerdas. Tapi waktu mulai pemilihan presiden ini saya kaget waktu lihat ya jauh sebelum, mungkin 2 tahun sebelum ini ada poster giring ya, giring. Saya terus jujur, saya bukan orang pengamat musik. Jadi waktu PSI menampilkan poster giring, saya tanya ini siapa sebenarnya. Terus ada yang di dapil saya banyak itu, di Labuan Bajo, di dapil saya di Labuan Bajo ada posternya. Katanya ini ketua PSI yang akan mencalonkan presiden. Wah, hebat juga nih anak muda ini. Baik, Bung Andreas. Kemudian saya cerita dulu. Kemudian saya lihat, ada lagi poster beberapa lama kemudian Ganjar. Ketiga PDI Perjuangan belum memunculkan Ganjar. Muncul poster Ganjar. Ada lagi Ganjar dengan Yeni Wahid. Itu masih ada di dapil saya, masih ada gitu. Tiba-tiba ya oke lah. Ketika ini kita pikir udah mendukung Ganjar. Sekarang malah mendukung Pak Prabowo gitu. Nah, satu hal yang saya perhatikan ya, teman-teman ini mungkin masih mencari-cari bentuk gitu. Apa sih sebenarnya kalau ada yang mundur, saya kira itu hal yang dinamika yang ada yang mungkin juga menjadi ujian juga buat PSI sendiri gitu. Bahwa partai itu harus punya sikap, punya disiplin, bagaimana menata organisasi, bagaimana kita menyikapi situasi, bukan hanya sekedar menggantung pada situasi dan menggantung pada orang lain gitu. Nah, itu saya kira satu hal yang mungkin perlu menjadi pelajaran buat PSI sendiri gitu. Problemnya bukan di PDI Perjuangan, itu ada pada teman-teman PSI. Baik, Pak Ade, sejak Oktober 2022 PSI bahkan lebih dahulu daripada PDI Perjuangan menetapkan Ganjar sebagai presiden, ketika itu sebagai bakal calon presiden. Namun pekan lalu menyambut Prabowo dengan hangat. Sebenarnya apa pertimbangan dari PSI? Yes, kami ini kan mendukung Pak Ganjar dan sampai sekarang belum pernah mencabut ya dukungan kami kepada Pak Ganjar. Nah, kedatangan Prabowo ke kantor kami tidaklah harus diartikan sebagai dengan sendirinya PSI sudah meninggalkan
dukungan dari Pak Ganjar. Tapi saya akan koreksi tadi dikatakan PSI berada dalam koalisi dengan PDIP. Tidak. Kenapa? Bukan karena apa-apa, tapi karena PDIP menolak dukungan dari PSI. PSI lebih dulu, jauh lebih awal seperti tadi dikatakan dari PDIP sendiri untuk mendukung Pak Ganjar. Tapi segera ketika itu ada reaksi yang negatif dari PDIP sendiri. Ya, bahkan ketika akhirnya PDIP mendeklarasikan Pak Ganjar sebagai calon presiden, justru PSI tidak diajak kan, bahkan ketika itu Pak Hasto bilang bahwa kami di PSI tidak punya etika politik. Nah, artinya bahwa kami itu tidak pernah mundur dari dukungan terhadap Pak Ganjar. Kami tetap berada pada garis yang sama sampai saat ini. Tapi kalau setelah kami melakukan itu semua, ya, kami menyatakan dukungan yang konsisten, ternyata PDIP tetap pakai istilah saya itu kan meludahi PSI lah ya, melepeh PSI, tidak menerima dukungan dari PSI, ya barangkali kita harus berpikir ulang. Nah sekarang sih belum ya, sekarang kami masih menyatakan dukungan kepada Pak Ganjar. Tapi jangan diartikan kemudian begitu datang Pak Prabowo, kami meninggalkan Pak Ganjar, itu tidak benar sama sekali. Jadi itu kira-kira jawaban saya. Baik, Bung Andreas langsung ditanggapi. Ya itu tadi gitu, artinya itu bukan problemnya PDI Perjuangan, itu masalah yang ada di PSI sendiri gitu. Dan di PDI Perjuangan di dalam hal presiden pemilihan kontestasi pemilihan presiden 2024 ini kami tidak pernah bicara soal koalisi gitu. Kita bicara soal komunikasi, kerjasama, membangun komunikasi dan untuk mempunyai platform yang sama gitu. Kemudian kalau dari PDI Perjuangan sendiri, apakah pernah mengikut sertakan PSI selama mengusung Ganjar sebagai baca pres? Selama ini kami selalu ada, saya dengan teman-teman PSI ini kan di dalam beberapa forum kita berkomunikasi dan banyak hal yang ada kesamaan pandangan di dalam melihat persoalan, misalnya persoalan orang muda gitu. Saya suka teman-teman PSI punya pandangan dan jiwa mudanya itu. Tapi saya kaget juga kok malah menjadi ironi ketika menerima atau mendukung orang yang ya maaf aja kan dari segi usia dan dari segi ya karakter kepemimpinan udah beda lah gitu, artinya dengan apa yang menjadi selama ini menjadi perjuangan aspirasinya sendiri gitu. Tapi ya itu saya kira fine aja itu apa yang ada di dalam PSI sendiri gitu. Kita tidak punya beban dan tidak punya problem dengan hal seperti itu. Kan teman-teman ini kan juga bisa jadi juga nanti menjelang 1-2 bulan kemudian ya kita bergabung lagi dan bisa berdiskusi dan bisa berbicara lagi, bukan masalah gitu. Kenapa? Karena dengan di dalam Pilpres ini kita tahu gitu bahwa untuk urusan Pilpres kita bisa bekerja sama, bisa membangun platform yang sama untuk mendukung calon presiden. Tapi di dalam pileg kita berkontestasi gitu. Jadi kemitraan di dalam kompetisi. Nah, saya kira teman-teman PSI itu melihat dari situ gitu, melihat aspek bagaimana mencari keuntungan dari proses pencalonan presiden ini sehingga kita mendapat ya apa yang orang sebut dengan efek ekor jas itu gitu. Ya sah-sah aja gitu, tapi ya mungkin caranya gitu, artinya bagaimana nanti kan yang akan menilai itu konstituennya sendiri gitu. Bagaimana mereka berpolitik gitu kan. Kalau PDI Perjuangan kan kesekian lama kita sudah mengurus partai ini dan bagaimana berhadapan dengan berbagai macam situasi sudah biasa kita soal hal seperti itu. Tapi kan partai seperti teman saya Bung Ade Armando yang intelektual yang masuk bergabung di PSI ya tentu bisa membimbing adik-adik yang lebih muda ini kan untuk menjadi partai besar. Dan ya jangan pagi bicara ini, sore nanti bicara yang lain lagi, ya akan repot nanti kan. Konstituen melihat seperti apa nanti. Baik, benar begitu. Pak Ade silakan ditanggapi langsung saja. Ya Pak Andreas nggak perlu heran dok kenapa kami menyambut Pak Prabowo, bukan kami juga melihat ke PDIP kan akhir tahun lalu Bu Puan sendiri kan, Bu Puan Maharani itu datang menemui Pak Prabowo, bahkan Bu Puannya yang datang ke kantor Pak Prabowo.
Artinya memang seharusnya memang sudah tidak ada lagi ganjalan-ganjalan dengan Pak Prabowo, kalaupun dulu barangkali pernah ada perselisihan ataupun perbedaan. Karena itu buat kami di PSI, kami menganggap Pak Prabowo adalah tokoh. Dia memang calon presiden saat ini, dia adalah calon presiden dengan tingkat elektabilitas tertinggi, di atas dari Pak Ganjar. Gerindra sendiri adalah partai nomor 2 di dalam perolehan suara tahun 2019, hanya kalah dari PDIP. Jadi buat kami tidak ada alasan sedikit pun bagi kami untuk tidak menyambutnya sebagai sahabat, karena Pak Prabowo sendiri mengulurkan tangan sebagai sahabat. Bayangkan Pak Prabowo itu oleh PSI itu dari dulu diserang terus. Saya termasuk orang yang sering sekali membuat konten-konten yang mengecam, mengkritik Pak Prabowo. Tapi kemudian Pak Prabowo lah yang datang kepada kami, pihak yang sudah selama ini menyerang dia, ya. Jadi buat saya tuh ketika dia datang dan dengan rombongannya yang lengkap dari Gerindra, ya, praktis lengkap, Pak Ketua Harian datang, siapa ya, sekjennya datang, dan tokoh-tokohnya pun datang, itu dengan sangat hormat, dengan sangat, istilah kami, sangat humble. Ya, bagi kami itu adalah sebuah sikap yang luar biasa dari timnya Pak Prabowo dan Gerindra. Bung Andreas, Anda melihatnya ini sebagai silaturahmi biasa atau ada usaha main dua kaki atau pindah haluan atau bagaimana? Ya itu problemnya, bukan masalah PDI Perjuangan, itu silakan aja. Itu artinya rakyat yang akan menilai, konstituen yang akan menilai teman-teman PSI bermasalah PDI Perjuangan. Toh ya kan orang bisa melihat bagaimana dan juga itu kan apa yang ada di dalam PSI sendiri, gitu. Apa yang terjadi dengan hari ini kan itu adalah ya konsekuensi daripada hal yang disikapi di PSI di dalam ya dinamika politik yang sekarang berjalan ini, gitu. Buat PDI Perjuangan sama sekali kita tidak terganggu dengan hal-hal seperti itu, ya. Mungkin rame-rame di luar dengan segala macam berita dan segala macam pembicaraan yang ya kadang-kadang bombastis dan melebih-lebihkan. Tapi sebenarnya substansinya adalah ya di dalam situasi seperti ini ya orang mau mencari yang menang. Tapi lihat kan politik ini kan soal persepsi, gitu kan. Nanti kita lihat faktanya seperti apa. Baik, terima kasih Bung Andreas Hugo dan Pak Ade Armando telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat sore.